Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang FTP server. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yanti Aisyah dari kelas TIA dengan NIM 2305120419. Jadi, dasar teori dari FTP. FTP adalah File Transfer Protocol, yaitu Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. Nah, FTP ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Lalu fungsi FTP server dan kegunaannya yaitu bisa melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. 2. Menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Lalu yang terakhir, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan untuk pengembangan perangkat lunak. Ada cara kerja FTP. FTP ini mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan user dan password untuk mengakses data. Setiap ingin mengunduh, mengunggah ataupun melakukan kayak download, komputer akan melakukan akses FTP untuk perintah yang akan dilakukan. Nah, password dan user ini kunci akses untuk setiap kegiatan untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan user ini kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data dalam direktori penyimpanan komputer. Ada aplikasi FTP client seperti FileZilla, FTP client, WinSCP, dan GFTP. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mail server. Jadi, mail server adalah sebuah server atau layanan internet yang berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima email dalam satu jaringan server yang sama. Mail server ini dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data informasi dalam bentuk email atau surat elektronik yang menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Fungsinya ini untuk pengatur dan penerima dan juga penyalur respon atas email yang masuk. Ada webmail server. Ini sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server ini adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu. Lalu ada protokol email. Ada 3 protokol, yaitu SMTP, POP3, dan IMAP. Lalu ini adalah beberapa pengertian dan kelebihan kekurangan dalam setiap protokolnya. Lalu ada komponen mail server tuh ada mail user agent, mail transport agent, mail delivery agent. Cara kerja web mail server ini berfungsi sebagai outgoing, serta yang kedua adalah incoming server. Outgoing server handle atau oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Jadi kayak sender ke user agent, waiting list email, MTA, user mailbox, user agent, receiver. Lalu bisa mungkin dari receiver bisa ke reply. Ada jenis-jenis mail server, ada SendMail, PostFix, Qmail. Ada contoh-contoh mail server seperti komponen mail transfer agent atau MTA. Ini aplikasi SendMail, PostFix, Exim, Qmail, Mail, Expine, dan Netscape. Ada di mail delivery agent itu contohnya mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai dengan mailbox masing-masing user. Dan yang terakhir di email user agent itu Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution.
Lalu kita akan masuk ke pengaplikasiannya. Berikut adalah implementasi dari FTP server. Jadi kita sudah membuat topologi dari hal yang akan kita lakukan. Lalu kita buka ke DNS server. Ini mail server, mohon maaf. Kita ke DNS server, lalu kita buat mailku.com. mailku.com dengan address 43434343.4. Ini adalah address dari mail server. Membuat mailku.com, lalu yang mailku jarcom itu dihapus. Lalu sudah, habis itu kita buka ke PC 1, lalu kita ke email, ke Kemenprom, lalu ini di quit dulu karena hasil dari FTP tadi. Kita quit. Bentar ya, quit sudah, lalu kita tunggu. Kita ke ns lookup mailku.com. Lalu kita tunggu untuk memproses, biasanya beberapa detik. Selanjutnya masih kita tunggu. Sudah keluar, sudah nyambung ke mail servernya. Selanjutnya kita ke mail server, lalu ke service, lalu ke email, lalu kita membuat user setup dengan mahasiswa dan dosen. Untuk mahasiswa, usernya mahasiswa, password mahasiswa. Untuk dosen, user dosen dan password dosen. Kita add dua-duanya ini digunakan untuk kenapa buat dua, karena yang satu buat mengirim dan yang satu buat menerima. Setelah itu kita buka ke PC 1, kita buka email. Ini sebenarnya saya sudah membuat pemrograman ini, implementasi di Cisco. Jadi sebenarnya ini tinggal kayak mahasiswa mengirimkan ke dosen. Jadi di konfigurasi email itu mahasiswa@mailku.com, lalu mailku.com, lalu username-nya mahasiswa, passwordnya juga mahasiswa. Lalu habis itu di save, habis itu dikirim di kompos ke dosennya. Setelah itu pada laptop, pada PC 3 akan terreply oleh dosennya. Jadi pesan dari mahasiswa itu akan terreply dosennya, sehingga akan terkirim ke dosennya. Lalu dosennya akan mereply dan masuk ke PC 1 lagi. Jadi pesannya itu sudah terkirim gitu, dan dosennya juga sudah mereply pesan dari mahasiswa tersebut. Namun pada pemrograman ini saya ulangi lagi, tetapi ini sempat error karena sebenarnya programnya sudah saya buat, tapi ini saya ulangi lagi. Jadinya waktu saya resave di PC3 itu tidak bisa karena sudah buat. Ini seharusnya resave-nya ke PC3, bukan di laptop. Kalau untuk dosennya yang mengirim itu sama seperti konfigurasi emailnya, juga sama tadi seperti mahasiswa yang tadi. Jadi kayak nama, terus habis itu nama user dan
@mailku.com, lalu habis itu mailku.com, masukkan user dan password. Ini gagal karena seharusnya bukanya di PC 3 bukan di laptop, jadi bukanya itu di PC 3 yang benar. Tapi di PC 1 itu sudah ada reply dari dosennya, jadi itu reply-nya kemarin percobaan saya. Baik, ini untuk mail servernya juga sudah selesai, sudah terreply. Sekian untuk praktikum mail server. Lalu saya akan lanjutkan ke praktikum FTP server. Baik, pada praktikum FTP server ini saya akan mencoba untuk mengirimkan pesan. Jadi kita buka FTP server, kita dibuka di service, menu service FTP, kita on kan, lalu kita membuat username dan password. Di sini saya akan membuat terserah. Sebelumnya saya membuat try itu untuk percobaan, tapi saya akan membuat mahasiswa dan dosen. Saya membuat 2 username dan 2 password. Jadi ini yang try bisa di remove. Lalu saya membuat baru dengan username MHS dan password MHS. Jangan lupa untuk selalu dicentang semua seperti write, read, delete, rename, list. Itu jangan lupa dicentang dan jangan lupa di on kan pada bagian service-nya. Lalu yang kedua, ini saya membuat username dosen dan password dosen. Jangan lupa dicentang. Lalu kita add. Sudah masuk. Lalu habis itu kita buka ke PC 1. Kita buka PC 1, kita buka ke desktop, lalu kita ke text editor. Maaf, salah. Ini kita buka ke sebentar, kita buka ke text editor, lalu kita ketik pesan. Ini isi pesan dari mahasiswa, file, lalu kita save. Namanya pesan.mhs.txt, lalu kita save. Selanjutnya kita buka ke command prompt di PC 1. Kita dir Oke, sudah masukkan pesan MHS itu di PC 1. Lalu kita ping 43434343.2. Itu FTP-nya. Dan ini sudah replay. Selanjutnya kita masuk ke FTP-nya. Jadi kita masukkan FTP jadi FTP 434343.2. Selanjutnya sudah connect, lalu kita masukkan username-nya tadi mahasiswa MHS, passwordnya MHS juga. Di sini tidak keluar, tapi kita tulis ini sudah login. Lalu kita ke FTP, kita put pesan. Jadi kita upload pesan mahasiswa.txt, lalu
sudah bisa, sudah tertransfer, sudah terupload, berhasil. Lalu kita dir agar membuktikan bahwa apakah benar-benar terupload pesan dari mahasiswa tadi. Dir, enter. Ya, pesannya sudah terupload, yaitu pesan.mahasiswa.txt sudah terupload. Berarti sudah berhasil untuk mengupload. Selanjutnya kita coba untuk di laptopnya ini apakah bisa mendownload. Desktop, command prompt, kita ping 43.43.2 sudah replay. Lalu kita masuk ke FTP 43.43.2. Selanjutnya kita masukkan username-nya, password-nya. Selanjutnya kita sudah connect, lalu kita get itu untuk mendownload pesan tadi. Sudah masuk file transfer in process, lalu file complete, berarti kan sudah terdownload. Lalu kita buktikan nih apakah ini benar-benar sudah terdownload atau belum. Jadi kita dir, kita quit dulu, selanjutnya kita dir. Ya, pesannya sudah masuk. Jadi berikut cara untuk FTP server. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, bye-bye.